warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang uji normalitas data. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang distribusi normal. Untuk pertemuan ini itu tentang pengujian. Jadi data itu apakah dia mengikuti suatu data itu apakah dia mengikuti sebaran normal atau tidak. Dengan makanya judulnya uji normalitas data. Kenapa ini sangat penting? Karena apabila kalian menggunakan statistika parametrik, maka asumsi yang pertama harus terpenuhi adalah data menyebar mengikuti distribusi normal. Definisi. Apa sih definisi dari uji normalitas data? Adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data, sebaran atau distribusi di sini, menilai sebaran data atau distribusi data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasanya dikatakan sebagai sampel besar. Untuk memberikan kepastian apakah data memiliki distribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Belum tentu data yang lebih besar daripada 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Sebaliknya, data yang kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji normalitas diperlukan. Untuk macam-macam dari uji normalitas sudah pernah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya. Untuk pembahasan kali ini saya ambil satu contoh, yaitu menggunakan uji chi-square. Ini kegunaan dari uji normalitas menunjukkan bahwa yang pertama, menunjukkan bahwa data sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua, sebagai dasar dalam mengkaji statistika parametrik dan statistika non parametrik. Jadi di sini normalitas data itu kita gunakan dasar untuk memilih menggunakan parametrik atau non parametrik. Yang ketiga, sebagai pedoman bahwa data sampel yang diambil dapat mewakili data yang akan diolah. Uji normalitas data. Pengujian normalitas data dengan menggunakan chi-kuadrat dilakukan dengan membandingkan kurva normal dengan kurva normal yang terbentuk dari data yang terkumpul dengan normal baku. Gambar ini yang di sini ini normal baku, sedangkan ini kurva normal. Normal baku ini areanya terpisah jadi 6 ya. Kemarin sudah kita bahas. Yang pertama, yang satu standar deviasi ke kanan itu 34,13, dua standar deviasi 13,59, yang ketiga 2,27%, yang kirinya juga sama. Nah, ini apakah data yang di sini sebaran ini itu terbagi seperti yang normal baku? Itu kegunaan dari uji normalitas data. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, bahwa kurva normal baku yang luasnya mendekati 100% itu dibagi menjadi 6 bidang berdasarkan simpangan bakunya, yaitu 3 bidang di bawah rata-rata atau mean dan 3 bidang di atas rata-rata. Luas 6 bidang dalam kurva normal baku adalah 2,27%, 13,59%, 34,13%, terus 34,13%, 13,59%, dan 2,27%. Selanjutnya, ini untuk soal
soalnya seperti di buku Prof. Sugiono, data nilai ujian mata kuliah statistika 150 mahasiswa akan diuji normalitasnya dengan menggunakan KI kuadrat. Sebenarnya ini ada data yang sudah dibuat dalam tabel distribusi frekuensi ya. Kalau data tunggalnya harusnya di buku itu ada, tapi di buku itu langsung dijadikan dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini. Jadi nilainya yang interval kelas antara 13 sampai 26 tuh ada 3 frekuensinya. F0 nih frekuensi observasi, kalau FH itu frekuensi harapan. Yang nilainya 27 sampai 40 ada 21 anak. Yang nilainya 41 sampai 54 itu ada 59 anak. Yang nilainya 55 sampai 68 itu ada 45 anak. Yang nilainya 69 sampai 82 itu ada 21 anak. Yang nilainya 84 sampai 96 itu ada 4 anak. Hipotesis awal adalah H0. H0 itu adalah hipotesis 0. Jadi hipotesis yang melandasi hipotesis kita. Kemudian H1 itu lawan dari hipotesis 0. Hipotesis 0, data menyebar mengikuti distribusi normal. H1 data tidak menyebar mengikuti distribusi normal. Selanjutnya, langkah-langkah. Untuk langkah-langkah ini saya samakan dengan di buku Prof. Sugiono ya. Jadi silakan dibaca bukunya untuk memudahkan kalian. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Yang pertama, menentukan jumlah kelas interval. Pengujian normalitas dengan KI kuadrat. Jumlah kelas intervalnya ditetapkan ada 6. Kenapa langsung ditetapkan 6? Karena disesuaikan dengan luasan ini luasan wilayah dari normal baku itu ada 6, 1, 2, 3 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya menentukan panjang kelas. Rumus panjang kelas adalah rentang data per jumlah kelas interval. Rentang data itu nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Nilai maksimumnya 96, nilai minimumnya 13 dibagi 6. Ketemu 13,833, kita bulatkan jadi 14. Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi dan sekaligus menjadi tabel penolong untuk menghitung KI kuadrat. Terus sebelum dijadikan tabel, kita hitung frekuensi harapan. Kalau F0 itu frekuensi observasi, kalau FH itu frekuensi harapan. Cara menghitungnya didasarkan pada persentase luas bidang kurva normal baku dikalikan jumlah data observasi. Kan tadi ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2,27% kali 150 ketemu 4. 13,59% kali 150 sama dengan 20. 34,13% kali 150 sama dengan 51. Ini sama. Angka ini didapatkan dari mana, Bu? Angka ini didapatkan dari sini. Ini dikalikan dengan data observasi. Data observasinya ada 150 mahasiswa. Berarti 150 itu dari soal. Nanti kalau soalnya 100 ini beda lagi. Ini bukan 150 tapi 100. Selanjutnya menentukan nilai KI kuadrat tabel. KI kuadrat tabel itu DK min 1. Berarti 6 min 1 itu, mohon maaf ya, ini harusnya 5. Kok langsung ini sama dengan 5. Kemudian ketika dengan alfa, ini harusnya tidak di sini. Dengan alfa 5%, maka KI kuadrat tabel, kita baca tabel di sini sama dengan 11,070. Bener ya? Saya cek. 11 ya benar. Ini baca tabel. Kemudian dibandingkan dengan nilai KI kuadrat. Nilai kuadrat hitung. Kayak gini kan lah bagus.
slideshow. Nah, menentukan nilai Q kuadrat tabel. DK min 15, berarti nanti baca di tabel itu alfanya yang 5%, terus DK nya 5. Ketemu 11,070 dan dibandingkan dengan Q kuadrat hitung 1,54. Karena nilai Q kuadrat hitung kurang dari Q kuadrat tabel, maka keputusannya adalah terima H0, yaitu menyatakan bahwa distribusi data nilai mata kuliah statistika 150 mahasiswa itu menyebar normal. Mohon maaf lah. Ini hasilnya. Jadi data 150 mahasiswa itu mengikuti sebaran normal. Apalagi ya? Kayaknya sudah semua. Sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada yang masih bingung untuk perhitungannya ini. Silakan ditanyakan atau nanti kita jadwalkan untuk offline. Silakan. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.